Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaifa halukun ya akhwat? Alhamdulillah ana bi khair dan insyaallah mudah-mudahan antunna juga dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti aktivitas rutin kita seperti biasa. Alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan tentunya nikmat iman Islam kepada kita semua. Semoga sholawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari ini insya Allah, ini pertemuan kedua ya, insya Allah. Pekan lalu masih perkenalan mengenai ustazah, buku, ma'had kita, dan insya Allah hari ini kita mulai masuk ke materi. Tapi sebelum itu mohon isi dulu daftar hadirnya ya. Ustazah udah share di kolom materi di e-learning. Tolong diklik link yang ada, link Google Form, atau kalau nggak bisa di copy dulu linknya, kemudian nanti paste di sana ya, paste di Google-nya di sini. Nah, nanti masuk ke Google Form. Nah, nanti antuna tinggal klik nama antuna siapa, lalu isi atau kirim atau submit. Nah, nanti insya Allah daftar hadirnya sudah langsung ada terkirim ke sini ke Ustazah. Ya, jangan lupa isi daftar hadir dulu. Kemudian sekarang antuna siapkan dulu buku paketnya, buku tulisnya, kemudian alat tulisnya juga disiapkan. Buku paketnya matematika yang semester 1 ya, yang 1A. Nah, pekan lalu udah Ustazah bahas ya mengenai bukunya. Nah, sekarang buka buku paketnya bab pertama. Bab pertama itu apa? Persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nah, Atuna mungkin udah nggak asing lagi ya. Jadi ini udah sempat belajar kan persamaan itu apa, pertidaksamaan itu seperti apa, kemudian persamaan linier, ada pertidaksamaan linier juga. Nah, tinggal nanti ada tambahannya nilai mutlak itu apa. Nah, insya Allah akan dijelaskan oleh Ustazah pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum masuk ke materi, Antuna harus tahu dulu nih tujuan mempelajari materi persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak itu apa. Nah, di situ di bukunya ada ya. Silakan baca. Ada tujuan, ada dua tujuan. Yang pertama, menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linier aljabar lainnya. Jadi, tujuan yang pertama Tuna harus mampu membedakan nih antara persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dengan persamaan dan pertidaksamaan linier aljabar bentuk lainnya gitu. Karena apa? Ada yang persamaan atau pertidaksamaan linier satu variabel, ada dua variabel, dan ada juga yang 3 variabel. Nah, itu harus mampu membedakannya. Kemudian tujuan yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel. Setelah Atuna paham apa itu nilai mutlak,
nanti pada akhirnya harus bisa menyelesaikan segala permasalahan. Permasalahan di sini soal-soal tentunya ya. Jadi harus mampu memecahkan, mengerjakan sampai tuntas soal-soal yang ada pada materi ini. Gitu ya. Kemudian ada juga nih karakter yang harus dikembangkan, bisa dibaca sendiri. Nah, di sini ada materi pokok, ada 4 materi pokok yang insya Allah akan kita bahas. Nah, yang pertama persamaan linear satu variabel. Nah, berarti itu kita mengulang dulu ya, mengulang dulu materi waktu di MTS. Siapa yang masih ingat? Coba ingat-ingat dulu apa itu persamaan linear satu variabel atau disingkat PLSP. Ya, ingat-ingat dulu coba. Nah, persamaan linear satu variabel itu coba apa? Ada yang masih ingat gak? Nah, jadi mempunyai satu variabel. Apa itu variabel? Ada yang masih ingat? Nah, variabel. Ya, jadi persamaan linear satu variabel ini mempunyai, nah bentuknya seperti ini ya, biasanya ya. Nih ada AX tambah B sama dengan C. Nah, posisinya di sini kan ada A. Ya kan? Kemudian ada B, kemudian ada C. Nah, di sini di AX tambah B sama dengan C ini, A, B, C-nya itu adalah angka nantinya. Nah, yang X-nya inilah yang disebut dengan apa? Variabel. Ya, ini X-nya variabel. Nah, variabel ini boleh dengan huruf yang lain, boleh. Jadi nggak mesti huruf X ya, nggak mesti Y, nggak mesti Z, boleh. Semua huruf boleh, tapi ditulis dengan huruf kecil. Nah, tapi biasanya yang lebih banyak digunakan itu adalah X, Y, atau Z biasanya. Nah, itu Ustazah kok ini juga A, B, C ini juga huruf, kenapa nggak termasuk variabel? Ini hanya contohnya aja ya, jadi contoh secara umum gitu. Jadi A-nya ini namanya apa? Ada yang masih ingat? A ini namanya apa? A ini adalah koefisien. Nah, apa itu koefisien? Nah, koefisien itu adalah angka yang ada di depan variabel. Ya, yang mengikuti variabel, angka di depannya itu namanya koefisien. Nah, kemudian ada B, juga ada C. Ini tuh angka yang berdiri sendiri. Namanya adalah apa? Konstanta. Nah, ini namanya konstanta. Beda ya. Jadi kalau ada angka seperti ini berdiri sendiri, ini berarti namanya konstanta. Kalau di depannya ada variabelnya, itu namanya koefisien. Jadi misal ada tulisan 2Y, maka ini berarti apa? 2-nya itu sebagai apa? Koefisien. Ya, ini mengulang pelajaran MTS kelas 7 loh. Nah, kalau misalkan Y-nya apa? Kalau Y-nya ini adalah apa tadi? Variabel. Gitu. Nah, itu harus dipahami dulu. Ya, bisa paham ya sampai sini? Nah, kemudian kalau persamaan itu apa sih? Kalau persamaan lambangnya apa? Insya Allah lah yang sudah mafhum semua kalau persamaan lambangnya adalah sama dengan nih, sama dengan lambangnya persamaan. Nah, ini ada contoh nih. Ini sebenarnya review aja ya pelajaran MTS sebelum mulai masuk ke materi inti. Nah, contohnya ini ada 3x dikurangi nih kan dalam kurung 2 dikurangi x sama dengan 18. Ini bagaimana Ustazah cara menyelesaikannya? Coba ada yang masih ingat gak? Nah, X di sini berarti X ini sebagai apa tadi? X-nya ini sebagai apa? Sebagai variabel. Kemudian, angka 3 yang di sini sebagai apa? Sebagai koefisien. Oke. Nah, kalau di sini nih, kalau X yang ini koefisiennya berapa coba kalau yang ini? Ada yang tahu? Nah, yang ini berarti variabelnya apa? X juga ini variabel. Koefisiennya apa? Koefisiennya berapa? Negatif 1. Ya. Nah, di sini ada soal 3 kemudian 3x dikurangi 2 kali dikurangi 2 min x
sama dengan 18. Kalau seperti ini bagaimana cara penyelesaiannya? Di sini kita tulis lagi misal sama dengan, nah di sini 3x ya min 2 ya. Kemudian ini kenapa jadi min 2? Negatif ketemu positif 2 jadi min 2. Di sini negatif ketemu negatif x jadi plus x. Jadi sama dengan 18 gitu. Nah, sekarang sesama yang punya variabel yang sama boleh dijumlahkan. Berarti ini 3x boleh dijumlah dengan x. Jadi 3x tambah x min 2 sama dengan 18. Jadi berapa? 4x sama dengan yang ini 18. Ini pindah ruas ke sebelah kanan jadi tambah 2. Jadi 4x sama dengan 20. Maka x sama dengan 20 dibagi 4 sama dengan 5. Gitu. Ya, bisa dipahami sampai sini ya. Nah, sekarang kita memasuki contoh yang kedua ya. Contoh yang pertama insya Allah mudah-mudahan paham lah ya. Ini kan masih pengulangan. Nah, sekarang contoh yang kedua yang ini nih 3x dikurangi 1 per 2 sama dengan 1. Nah, bagaimana cara mengerjakan ini? Ya, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Untuk mempermudah aja ya, untuk mempermudah kita kalikan aja 2, semuanya kita kalikan 2 kedua ruasnya. Jadi kalau matematika itu kan harus adil. Kalau sebelah kiri dikali 2, maka sebelah kanan juga dikali 2. Kita semua ini dikali 2. Maka kalau dikali 2, ini penyebutnya ini hilang. Jadinya sisanya 3x min 1 sama dengan 2 kali 1, 2. Nah ini lebih gampang lagi. Jadi 3x sama dengan ini 2. Yang ini pindah ruas ke kanan jadi tambah 1. 3x sama dengan 3. Maka x sama dengan 3 per 3 sama dengan 1. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian yang sekarang ini yang terakhir nih. Contohnya ya. Bisa sih banyak buku-buku, banyak di buku juga contoh-contoh yang bisa Antuna kerjakan nih persamaan linear satu variabel. Ada yang pecahan, ada yang pakai huruf juga contoh-contohnya. Ada yang memang dari awal nih di buku ini alhamdulillahnya dari awal dulu ngerjain, kemudian nanti bertahap agak sulit gitu. Nah, tapi Ustazah kan nggak mungkin juga nih waktu yang terbatas ini kita gunakan untuk membahas bersama linear satu variabel aja karena itu adalah materi sebelumnya di MTS gitu. Nah, jadi Ustazah hanya garis besarnya saja yang ini mengingatkan kembali gitu ya. Nah, sekarang yang ini pecahan, ini nih pecahan udah tahu semua ya. Kalau pecahan berarti kalau ditambah atau dikurang itu penyebutnya harus sama. Nah, di sini ada x min 3, di sini ada x plus 3. Ini harus sama nih penyebutnya. Ya. Nah, ini harus dicari nih nanti x-nya bagaimana gitu. Nah, kita samakan dulu penyebutnya. Kalau untuk mempermudah aja ya, kalau penyamaan penyebut ya udah kita tulis lagi aja semuanya. X min 3 gitu kan, kemudian x plus 3 sebagai penyebutnya. Nah, sekarang ini dibagi ke sini, dibagi x min 3. Maka hasilnya sama dengan kan 2 di atasnya, berarti sisanya apa? X plus 3. Nah, ini minnya dari sini ya. Kemudian sisanya di sini 4. Yang belum apa? X min 3 gitu. Sama dengan ini 16 per. Nah, ini difaktorkan. Masih ingat gak pemfaktoran kalau yang seperti ini? Kalau yang bisa dikuadratkan atau akar-akar dari konstantanya yang ini. Akar dari 9 berapa? 3. Nah, maka di sini juga adalah kalau difaktorkan x min 3, x plus 3. Wah, berarti udah sama ya. Kalau udah sama, kita boleh kali dengan x min 3, x plus 3. Jadinya hilang nanti yang ininya, yang penyebutnya. Jadi sisanya tinggal 2x. Kalau 2x tambah 3 berarti 2x. 2 kali x tambah 2 kali 3 berapa?
6 dikurang 4 kali X, 4X, min 4 kali min 3, berapa? Plus berapa? 12, sama dengan 16. Nah, sesama yang ada variabelnya boleh dijumlahkan atau boleh dikurangi. Kemudian sesama konstanta dijumlahkan lagi dengan konstanta. 2X min 4X. Jadi berapa? Min 2X. Di sini 6 tambah 12 itu sama dengan 18, sama dengan di sini 16. Nah, ini 18 bisa pindah ruas ke sebelah kanan ya untuk menentukan X-nya. Jadi, min 2X sama dengan 16 dikurangi 18. Nah, sama dengan berapa? Min 2X sama dengan min 2. Maka X sama dengan 1. Kenapa 1? Min 2 dibagi min 2. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Coba kalau ada yang belum paham, boleh deh tulis komentarnya di kolom e-learning ya. Nah, untuk mengasah nih ya, untuk mengasah kemampuan yang tadi, materi yang persamaan linear satu variabel, boleh Antuna kerjakan tuh di buku paketnya tuh, kan ada evaluasinya. Ada LKS 1, tuh boleh tuh dicoba LKS 1-nya dicoba, karena ini masih pengulangan ya. Nah, sekarang Ustazah mau sampaikan dulu materi intinya, yaitu persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nah, Antuna sekarang buka buku paket halaman 16 sampai 17. Kalau yang udah baca, udah dipelajari, alhamdulillah. Nah, jadi sekarang tinggal mengingat kembali ya. Nah, di sini dijelaskan nih ada konsep nilai mutlak. Nah, di situ ada definisi nilai mutlak ya. Diperhatikan bukunya semua definisi nilai mutlak. Nah, untuk setiap bilangan real X, nilai mutlak X disimbolkan dengan, nah tandanya itu kalau nilai mutlak itu jadi ada pagernya gitu ya. Nilai mutlak X jadi ada pagernya nih kayak gini. Kalau nilai mutlak Y ya berarti ada pagernya nih kayak gini gitu. Oke. Nah, ditentukan oleh, nah di sana ya ada, jika ditentukannya nilai mutlak X, maka jawabannya itu ada 3 pilihan nih. Kalau dia X-nya lebih dari 0, maka plus X. Gitu. Maksudnya apa sih Ustazah? Ini tuh ada X, ada plus, ada min, ada 0. Jadi kalau misalkan nih, di dalam pagernya itu, misalnya di dalam pagernya itu angka aja ya, misalkan 2. Nah, kalau 2 ini apa? Yang mana? Lebih besar atau kurang dari 0? Nah, berarti lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 berarti jawabannya itu plus 2. Kalau plus 2 ya udah nggak usah ditulis plusnya, 2 aja gitu kan. Jadi jawabannya 2. Tapi kalau misalkan di dalamnya itu misalkan nilai mutlak 0. Nah, berarti kalau 0 kan, kalau X sama dengan 0 ya maka nilai mutlaknya 0. Terus kalau misalkan nilai mutlaknya yang di dalamnya itu yang ditanyanya negatif 2. Misalnya negatif 2. Nah, negatif 2 maka berarti negatif 2 itu kurang dari 0. Maka jawabnya adalah negatif X gitu. Negatif X. X-nya berapa? Min 2 gitu. Jadi sama dengan 2 juga gitu. Bisa dipahami nggak sampai sini? Coba. Ya, jadi kalau misalkan yang di dalamnya kita modelkan dulu X-nya itu adalah 2 misalnya ya dengan angka 2. Nah, kalau X-nya 2, maka nilai mutlak dari 2 itu positif 2. Kalau X-nya 0, maka nilai mutlaknya otomatis 0. Terus kalau nilai mutlaknya min 2, nilai mutlaknya min 2 nih. Nah, maka jawabnya itu adalah min 2 gitu. Jadi hasilnya itu adalah 2. Nah, nilai mutlak ini apa sih sebenarnya? Nah, nilai mutlak ini adalah jarak. Jadi kalau jarak itu gak mungkin negatif. Ya kan, kalau Antuna jalan mau maju, mau mundur juga tetap aja positif kan, bergerak jalan gitu. Gak sampai negatif. Nah, itu jarak ya. Nilai mutlak ini adalah jarak
ya, cara perhitungan jarak. Bisa dipahami ya dari definisi konsep nilai mutlak. Nah, sekarang nih Ustazah ada contoh soal. Coba, kalau nilai mutlak dari 6 berapa? Nah, kalau 6 itu, kalau belum hafal nih ya, lihat dulu di definisinya di situ di buku paket. Kalau positif, berarti kan lebih dari 0. Oh, berarti plus X. X-nya berapa? 6. Jadi plus 6, jadi sama dengan 6 gitu nilai mutlaknya. Nah, kalau ini negatif. Oh, negatif. Kalau negatif, X-nya berarti kurang dari 0, maka min X. Min X. Min. Nah, min X-nya min 8. Maka jadi sama dengan 8 gitu. Ya. Terus ini V dikurang 1. Nah, ini bagaimana Ustazah? V itu berapa sih? Ada yang tahu nilai V berapa? Masih ingat nilai V berapa? Nilai V itu V ada 2 nilai ya. Biasanya yang digunakan itu adalah 22/7 atau sama dengan 3,14. Nah, kalau 3,14 dikurangi 1, nilainya positif atau negatif? Positif. Berarti kalau positif, X-nya lebih dari 0, maka plus X. Kalau plus X berarti kan gini, plus dikali V dikurang 1, gitu kan? Kan ini X-nya V dikurang 1. Maka tetap hasilnya V dikurang 1. Gitu. Ya, hasilnya tetap berarti V dikurang 1. Nah, kalau sekarang yang ini gimana? Akar 5 dikurang akar 7. Nah, akar 5 dikurang akar 7 kira-kira hasilnya positif atau negatif? Hasilnya pasti negatif dong. Orang 5 dikurang 7 aja hasilnya negatif. Berarti kalau negatif, jawabnya apa? Negatif akar 5 dikurang akar 7 gitu. Jadi bagaimana? Jadi min akar 5 negatif ketemu negatif positif akar 7. Nah, ini udah jawaban betul, tapi yang lebih tepatnya jadi yang positif duluan. Akar 7 dikurang akar 5 gitu. Jadi jangan sampai gini nih ketika ngerjain nih udah sampai sini bener kok Ustazah udah ngerjain sampai sini udah selesai. Ternyata kalau soalnya pilihan ganda nggak ada jawabannya. Pusing mikirin jawabannya mana nggak ada jawabannya. Padahal tinggal dibalik aja ya. Jadi yang positif duluan yang ditulis di depan. Nah, tapi sekarang bagaimana nih? Kebalikannya, kalau akar 7 dikurang akar 5. Nah, berarti ini udah pasti positif dong. Jadi jawabannya yang itu lagi. Jadi akar 7 min akar 5 gitu ya. Jadi jangan pusing. Nah, kalau yang ini pecahan gimana? Coba kalau pecahan gimana? Kalau ini udah pasti apa? Positif. Kalau positif berarti semua jawabannya tetap positif. Berarti nanti jawabannya tuh 1 per akar 7 tambah akar 11. Tapi nggak bisa jawaban seperti ini. Kenapa? Karena ini ada akar nih di bawah. Harus dirasionalkan. Masih ingat cara merasionalkan penyebut? Maka ini dikali dengan angka yang sama. Tapi tandanya berbeda. Ya, masih ingat kan? Dikali. Nah, tapi tandanya berbeda. Maksudnya berbeda kalau di sini positif, maka di sini tandanya jadi negatif. Gitu. Nah, kalau dikali seperti ini jadinya sama dengan, nah ini kan kalau kali 1 ya udah tulis lagi akar 7 dikurang akar 11. Ingat kan? Kalau plus min udah pasti tinggal dikalin aja akar 7 kali akar 7 itu tuh 7. Positif ketemu negatif akar 11 dikali akar 11 itu 11. Jadi jawabnya akar 7 min akar 11 per 7 dikurangi 11 min 4. Gitu. Jawabnya bisa. Nah, sekarang udah selesai nih pembahasan tadi awal persamaan linear satu variabel. Kemudian barusan persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nah, sekarang waktunya latihan. Ya, Ustazah ada 4 soal ini. Yang di layar nih ada 4 soal. Silahkan kerjakan. Ya, kerjakan. Kemudian nanti
hasilnya, kerjakannya di buku tulis ya. Kemudian nanti hasilnya boleh kirim foto ke Ustazah via Telegram, Japri nggak apa-apa, atau via pesan di e-learning. Tapi baiknya sih di pesan e-learning aja ya, di foto, di-upload di pesan e-learning gitu, di-upload ke Ustazah ya. Nanti Ustazah mau lihat siapa saja yang udah paham, siapa saja yang belum. Tapi kalau misalkan yang belum paham, boleh juga search di YouTube yang lain. Mungkin kan banyak ya kalau untuk pelajaran umum kan banyak referensinya. Boleh silakan mana yang termudah menurut Antuna itu bisa aja karena sama saja gitu ya. Konsepnya sama, materinya sama, mungkin nanti ada cara-caranya yang berbeda, yang lebih mudah, yang mana menurut Antuna mudah difahami, silakan aja. Bebas ya mencari referensi yang lain atau dari buku-buku yang lain juga boleh, silakan. Nah, kerjakan latihan ini. Latihan ini nanti Ustazah tunggu jawabannya. Demikian pembelajaran hari ini, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa kerjakan tugasnya, kemudian nanti untuk insya Allah pertemuan berikutnya melaju ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu tentang pertidaksamaan. Oh, jangan dulu. Berarti nanti masih latihan dulu ya. Masih latihan ke persamaan. Pekan depan insya Allah masih dijelasin lagi. Terus latihan-latihan persamaan linear satu variabel dengan beberapa variasi soal insya Allah. Jadi Antuna siap-siap belajar dulu biar nggak pusing ketika KBM berlangsung gitu ya. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.